wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Siwa Pratama dengan NIM 856654329. Di sini saya membuat tugas video untuk tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Seni Anak di SD. Di sini saya mengambil judul dari modul 9, yaitu Apresiasi Musik dan Tari Anak Sekolah Dasar. Sebelumnya nih teman-teman, saya mau bertanya, apresiasi itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi apresiasi adalah bentuk penghargaan terhadap karya seni. Tapi dalam konteks ini kita belajar untuk memahami dan menikmati karya musik dan tari anak-anak dengan penuh perhatian. Jadi kita tuh bukan cuma sekedar mendengar atau melihat karya tersebut. Kemudian bagaimana sih cara mengapresiasi musik? Cara mengapresiasi musik anak-anak yaitu yang pertama, bisa mendengar dengan penuh perhatian. Jadi kita tuh bukan cuma sekedar mendengar, kayak kita tuh bisa menghayati lagunya juga. Kemudian bisa dilakukan sambil membaca notasi. Jadi pas ada orang nyanyi atau ada lagu terdengar, kita itu bisa sambil melihat notasinya. Oh kayak gitu, nadanya kayak gitu. Yang ketiga ada menelusuri latar belakang pencipta lagu. Kayak mungkin kita sebagian besar ada yang kepo nih ya, kalau bahasa sekarang kepo ya teman-teman. Kayak misalnya ada orang nyanyi, kita pasti kadang tuh kayak tergerak, siapa yang nyiptain lagunya ya, kok bagus, kok enak ya didengar, kayak gitu. Kemudian yang keempat ada mengenal biografi komponis untuk memahami makna karya. Biasanya nih pas udah saya lalu kita tuh kayak kita tuh bisa berpikir kadang kayak gini, apa ya maknanya kayak gitu. Dari itu kita ada cara, ada rasa keinginan untuk mencari tahu. Kemudian apa sih ciri-ciri lagu anak SD? Ciri-ciri lagu anak SD itu biasanya yang pertama sederhana. Teman-teman kalau misal untuk anak kelas 1 dan 2, ciri-ciri lagu anak SD itu biasanya sederhana dan ceria. Jadi untuk biasanya nih ya, mereka tuh lagu-lagunya tuh yang lagu-lagu terdengar ceria, senang, dan biasanya nadanya cepat, teman-teman. Kemudian ada dominan vokal daripada instrumental. Nah, kebanyakan nih kalau misal lagu anak-anak, mereka tuh lebih banyak mengeluarkan suara dan lirik lagu dari mulut mereka. Jadi untuk iringan lagu itu tuh mereka cuma sedikit kayak gitu. Mereka lebih banyak menggunakan suara dari mulut manusia. Kemudian liriknya itu biasanya berkaitan dengan kehidupan anak seperti sekolah, keluarga, lingkungan. Contoh lagunya itu seperti Pelangi, Lihat Kebunku, kemudian ada Balonku. Kemudian bentuk lagu anak. Dalam musik itu bentuk lagu adalah struktur atau pola penyusunan kalimat musik dalam sebuah lagu. Nah, jadi lagu anak-anak itu umumnya punya bentuk yang sederhana dan mudah diingat. Seperti yang saya bilang tadi kan, sederhana dan ceria untuk ciri-ciri dari lagu anak. Kita masuk ke bagian 1, yaitu lagu 1 bagian unsur A. Lagu ini, kalau untuk lagu unsur A atau 1 bagian, lagu ini punya 1 kalimat lagu dan berdiri sendiri, nggak ada bagian pengulangan atau bertentangan. Biasanya sangat pendek dan sederhana, cocok untuk anak kecil. Contoh lagunya Happy Birthday, Kampung Halamanku, dan Twinkle Twinkle Little Star. Kalau misalnya kayak Happy Birthday itu kan mereka cuma 1 kalimat gitu, nggak ada pengulangan ya teman-teman. Kemudian lagu yang untuk lagu kedua adalah lagu 2 bagian atau unsur B. Kalau lagu untuk 2 bagian atau unsur B, lagu jenis tersebut tuh mempunyai 2 jenis kalimat, yaitu bagian A dan bagian B yang saling berkontras. Kontras bisa tuh dari sisi nada, ritme, atau harmoni. Bentuk lagu itu tuh biasanya paling sering dipakai untuk lagu anak karena lebih menarik dan bervariasi dibanding lagu bagian A. Contohnya Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian ada Oh Inani Keke, dan terakhir ada Bintang Kecil. Kayak kalau lagu Bintang Kecil ada aja deh, mereka itu kan 2 kali pengulangan.
Kemudian ada lagu 3 bagian atau unsur A, B, A atau A, B, C. Maaf ya teman-teman, tadi ini yang unsur B itu A, B bukan B. Kalau untuk jenis dari bagian lagu ini itu tuh ada terdiri dari 3 bagian. Bentuk A, B, A, bagian awal A diulangi setelah bagian tengah B. Bentuk A, B, C, ketiga bagiannya berbeda semua. Ini biasanya digunakan untuk lagu yang durasinya agak panjang dan lebih ekspresif. Contohnya, Bangun Pemuda Pemudi itu A, B, C. Kemudian Bengawan Solo AA dan B, C, C. Kenapa bentuk ini penting? Tadi ada yang nanya kan, kenapa Bu seperti lagu bentuk-bentuk ini kenapa penting? Kenapa ada bagian-bagian sendiri? Karena dengan bagian-bagian unsur A, unsur AB dan kemudian unsur ABC, kita itu bisa dengan mudah memahami bentuk lagu kita. Kita bisa lebih mudah menganalisis dan mengajarkan lagu kepada anak-anak, kemudian bisa membantu anak-anak lebih cepat mengingat dan menghafal isi lagu. Dan juga kita bisa mengapresiasi musik anak bukan dari cuma sekedar lirik, tapi juga struktur dari lagunya. Kemudian apa sih elemen bentuk musik? Yang pertama adalah motif. Motif itu apa sih? Motif adalah bagian dari melodi atau ritme. Dan yang kedua ada frasa. Frasa itu apa? Frasa itu gabungan dari beberapa motif jadi satu kalimat musik. Jadi sampai sini paham teman-teman tentang apresiasi musik. Ini kita baru apresiasi seni musik aja ya. Ini ada beberapa contoh dari komponis. Komponis itu pencipta lirik musik. Ada komponis lagu anak, yang pertama adalah Ibu Sud, yaitu ciptakan lagu Burung Kutilang dan Menang Jagung. Kemudian ada W.R. Supratman, yaitu Indonesia Raya. Kemudian ada yang bertanya atau tidak? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke apresiasi tari anak. Yang pertama sini ada jenis tari tradisional. Di sini saya ada menulis 2, yaitu tari kerakyatan. Kalau untuk tari kerakyatan itu mereka tuh biasanya berkembang di desa dan masyarakat desa. Jadi gerakannya tuh sederhana, contohnya jatilan dan reog. Kemudian ada tari klasik. Tari klasik itu berkembang di lingkungan istana atau keraton. Gerakannya rumit dan struktur. Biasanya tuh kalau misalnya kayak contohnya di Yogyakarta ada tari Nonggulan. Itu biasanya gerakannya kayak lambat karena dan biasanya di daerah Jogja itu terkenal dengan keratonnya. Kemudian apa sih fungsi tari? Fungsi tari yang pertama ada tari upacara. Tari upacara itu bentuknya sakral dan ada sesaji, contohnya tari baris Bali. Biasanya itu untuk dalam adat mereka itu melakukan pemujaan kepada dewa atau kepercayaannya mereka masing-masing ya. Kemudian ada tari pergaulan. Tari pergaulan itu bentuknya bebas, tidak terikat dengan aturan, contohnya tayub ketuk tilu. Jadi itu gerakannya mereka tuh bisa bebas dan tidak terstruktur ya, sesuka mereka, dan biasanya tidak ada waktu khusus kapan tarian tersebut diadakan. Kemudian yang ketiga ada tari tontonan.
Tari tontonan itu biasanya ditampilkan secara serius untuk penikmat seni. Nah, jadi kalau untuk tari yang ketiga ini biasanya tuh ada waktu tertentu untuk menampilkan jenis tarinya ya, teman-teman. Kemudian di sini ada tari kreasi baru anak. Apa sih tari kreasi baru anak? Yaitu gabungan antara tari kerakyatan dengan klasik dan dikemas dengan kemasan baru. Kemudian disesuaikan dengan perkembangan anak SD. Contoh tarinya nih, tari dunia hewan, tumbuhan, sekolah, dan permainan. Contoh tarinya tari kupu-kupu. Gerakannya itu distilasi dengan kupu-kupu asli. Jadi kalau kupu-kupu kan terbangnya kayak gini. Nah, jadi itu mereka tuh untuk tari kupu-kupu mereka menggunakan bentuk dengan bentuk tari seperti ini. Ya, benar. Kemudian apa sih manfaat apresiasi seni bagi anak? Contohnya yang pertama, 1, untuk media komunikasi. Untuk media komunikasi itu tuh bisa menumbuhkan empati dan kepekaan rasa untuk anak-anak. Kemudian ada untuk media pendidikan. Untuk media pendidikan itu tuh bisa mengembangkan kecerdasan ganda dari sumber Howard Gardner. Yang ketiga ada media bermain. Jadi kalau untuk di apresiasi seni musik, apa sih untuk gunanya bagi anak? Kalau di bermain itu mereka bisa menstimulasi kreativitas lewat kegiatan menyenangkan. Jadi itu kayak mereka bisa belajar sambil bermain dan terasa menyenangkan bagi mereka. Tapi mereka tidak lupa juga untuk mengenal apa sih itu musik dan tari. Kemudian yang terakhir ada media ekspresi. Gunanya apresiasi seni bagi anak dalam bentuk ekspresi adalah anak bisa mengekspresikan diri sesuai usianya. Jadi mereka itu berkembang dan mengenal lingkungannya itu sesuai dengan usianya. Kayak misalnya mereka tuh mendengarkan lagu anak-anak di usia TK atau mungkin kelas 1, kemudian naik ke tingkat selanjutnya mereka bisa mengenal lagu Indonesia Raya dan lagu wajib dan seterusnya, teman-teman. Kemudian nih, udah ada yang bertanya? Jadi itu apresiasi seni tidak hanya tentang menikmati, tapi juga memberi ruang untuk anak-anak berekspresi, memahami dan menciptakan. Jadi guru itu sebaiknya menjadi fasilitator, bukan pelatih yang memaksa. Jadi kayak misalnya kan anak-anak itu beda, mungkin ada yang lebih tertarik ke seni musik, ada yang lebih tertarik ke seni tari. Jadi kita itu sebagai calon guru kita bisa lebih tahu dan memahami anak ini sebenarnya bakatnya lebih ke apa, apakah ke musik atau ke tari. Kemudian dunia anak itu adalah bermain, dan lewat seni mereka bisa belajar dengan cara yang paling alami. Nah, kan yang saya bilang tadi itu tuh kalau misal mereka itu bisa berkembang sesuai dengan usianya lewat seni. Kayak gitu, teman-teman.